Jadi kebiasaan yang akhirnya membuat saya kurang nyaman adalah ketika dia sering membawa teman perempuan dia ke kamar gitu. Ya, saya entah itu teman atau pacar atau gimana saya nggak tahu. Itu saya merasa risih siang, sore, malam bahkan gitu. Belum lagi kebiasaan dia. Halo Meredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Agus Aufia, di channel YouTube ini. Semoga Meredos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan dan juga kebahagiaan Meredos di awal-awal bulan Juli ini. Dan pastinya sebentar lagi kita akan kedatangan Hari Raya Idul Adha di tahun 2022 ini di bulan Juli. Oke Meredos sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi nih terkait nostalgia pengalaman saya ketika menghadapi masa-masa sulit, ujian sulit ketika awal-awal datang di India sebagai mahasiswa. Penasaran Meredos bagaimana pengalaman ataupun ujian berat saya ketika itu? Yuk ikuti video saya berikut. Jadi Meredos, alhamdulillah ketika di bulan Agustus tepatnya di tahun 2013 saya akhirnya mendapatkan kabar baik untuk berstudi ke India, tepatnya di Jawaharlal Nehru University yang ada di kota New Delhi. Setelah semua persiapan saya lakukan, akhirnya saya pun berangkat ke India dari Jakarta pastinya melalui penerbangan dari Jakarta menuju ke kota New Delhi, tepatnya di Indira Gandhi International Airport Meredos. Dan pada saat itulah Meredos ujian pertama saya tiba sebagai orang yang masih newbie di India. Pada saat itu Meredos ketika saya datang, saya tidak memiliki roaming maklum waktu itu tahun 2013 belum rame roaming internasional ke suatu negara seperti India Saya pada saat itu kan sebenarnya sudah janjian untuk dijemput oleh salah satu anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia di India Jadi malangnya Meredos ketika saya sampai, saya tidak menemukan orang yang menjemput saya itu Meredos. Dan akhirnya saya menunggu sekitar kurang lebih 1 jam. Dan saya melihat sepertinya ada yang janggal ini. Hingga akhirnya saya berpikir sudah, saya coba kontak saja. Waktu itu saya belum punya internet. Akhirnya saya mencoba untuk meminta bantuan kepada orang India yang siapa mungkin memungkinkan untuk membantu saya menelpon nomor tujuan ataupun nomor teman saya yang sudah berencana menjemput saya. Alhasil Meredos, saya coba meminta bantuan kepada orang-orang di sana Mereka kelihatan sibuk dan rata-rata tidak mau meminjamkan telepon ataupun ponsel mereka untuk menelpon teman saya ini. Dan malangnya juga saya tidak ada persiapan membawa uang rupis Meredos mata uang India Jadi saya hanya membawa uang dolar waktu itu sekitar 100, 200, 300 dolar dan masih ada pecahan kecil. Saya berpikir oke, mungkin saya harus bayar Dan akhirnya saya mencari salah satu penjaga toko makanan ringan. Biasanya di depan bandara ada makanan ringan, jual snack minuman ciki-cikian ataupun yang lainnya. Saya minta, boleh nggak saya telepon teman saya sekitar 1, 2, 3 menit, saya kasih nih ada sekitar 5 dolar kalau nggak salah 5 dolar untuk Anda nanti. Akhirnya dia mau Meredos Lalu saya telepon teman saya. Ternyata teman saya itu mengira saya datangnya jam 12 malam Padahal saya datangnya di jam 12 siang Meredos. Jadi dia terkejut dan akhirnya dia bilang saya sedang sibuk, akan ada teman lain yang insya Allah akan menjemput. Tetapi ternyata memang teman lain itu harus menyelesaikan kelasnya dulu, perkuliahan. Dan akhirnya setelah menunggu 4 jam 5 jam akhirnya saya baru dijemput Meredos. Luar biasa, itu ujian pertama. Apalagi pada saat itu saya masih ingat di bulan Agustus masih musim panas jadi lembab-lembab panas gitu Meredos di situ, walaupun bukan puncaknya Jadi itu merupakan ujian saya yang pertama. Sekarang kita masuk ke ujian yang kedua Meredos. Ujian yang kedua juga tidak kalah beratnya, yaitu ketika saya mulai tinggal di asrama. Jadi memang sebelumnya saya sudah dibantu oleh rekan pengurus PPI India untuk mencari kamar Tapi memang Meredos, kamar di kampus saya itu untuk mahasiswa baru biasanya sekamar berdua. Dan tentunya teman sekamarnya itu berasal dari teman lokal, yaitu orang India itu sendiri.
Dan ternyata teman saya itu Merdos adalah mahasiswa PhD akhir tahun, sedangkan saya mahasiswa yang masih baru, masih S2 awal-awal gitu Merdos, jelas ya senioritasnya berbeda. Dan itu ternyata sangat berpengaruh gitu ya, apalagi juga secara karakter ya, dan juga sifat juga cukup jauh berbeda Merdos. Jadi kebiasaan yang akhirnya membuat saya kurang nyaman adalah ketika dia sering membawa teman perempuan dia ke kamar gitu. Ya, saya entah itu teman atau pacar atau gimana, saya nggak tahu. Itu saya merasa risih siang, sore, malam bahkan gitu. Belum lagi kebiasaan dia mungkin suka ngerokok gitu ya. Saya kurang suka ya asap rokok Merdos ya. Dan juga sepertinya juga ada minum-minum juga gitu Merdos kadang di akhir pekan. Dan dia biasanya dia berpesan kepada saya, kalau bisa Gus di akhir pekan kamu tinggalnya di luar asrama aja, ataupun tidurnya di luar asrama saja. Karena saya biasanya ngajakin teman-teman saya ke kamar ini gitu ya, entah itu party ataupun sekedar ngobrol, khawatir nanti kamu Gus terganggu, jadi sebaiknya kamu tinggal di luar aja gitu, di tempat teman kamu. Akhirnya saya sebagai mahasiswa yang newbie, masih lugu, saya iya aja gitu Merdos ya, tanpa mengkritisi ataupun istilahnya protes gitu ya. Akhirnya dari situ saya sudah merasa agak kurang nyaman, dan itu saya jalani Merdos selama kurang lebih 4-6 bulan. Luar biasa ujiannya, tapi beruntung karena saya biasa tinggal di asrama juga waktu itu, di pondok pesantren, jadi saya terbilang cukup kuat. Belum lagi memang saya secara komitmen saya harus menyelesaikan studi ini gitu ya, saya harus bisa kuat di sini ujian apapun itu gitu ya. Dan alhamdulillah terjalani itu sekitar 4-6 bulan. Akhirnya dia harus pindah karena dia harus tinggal di asrama dengan kamar sendiri gitu Merdos ya. Akhirnya saya mendapatkan teman yang bisa dikatakan lebih baik daripada sebelumnya itu. Ujian ketiga ketika saya berada awal-awal di India adalah Merdos masalah makanan. Masya Allah, saya terkejut Merdos. Jadi maklum ya, waktu itu saya kan waktu S1 di Muhammadiyah Yogyakarta kan makannya nasi rames, lauknya ada ayam, ada telur dadar, ada tahu, tempe gitu ya, ikan gitu ya. Pas di India terkejut, ternyata makanan di asrama itu Merdos rata-rata adalah makanan vegetarian alias tanpa daging. Lauknya apa Mas Agus? Lauknya adalah kentang atau dal Merdos, biji-bijian. Jadi itu saya jalani untuk makan sarapan, makan siang, dan juga sebagian makan malam Merdos. Masya Allah, saya terkejut, dan waktu itu saya belum menikmati makanan India Merdos ya. Jadi ketika saya itu belum menikmati makanan India, saya benar-benar cukup tersiksa ya memakan makanan India ya, yang saya jalani ya cukup lama Merdos ya, selama 2 tahun ya. Jadi penyesuaiannya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun untuk bisa menikmati makanan vegetarian. Memang Mas Agus nggak ada makanan non vegetarian yang lauknya itu ada telur ataupun ayam ataupun daging kambing ataupun ikan, ada Merdos. Itu hanya dimakan malam, itu pun diselang-seling. Jadi makanan non vegetarian itu hanya ada di Senin, Rabu, Jumat, Ahad Merdos ya. Jadi selebihnya vegetarian Merdos. Itu luar biasa perjuangan saya yang cukup berat, ujian yang cukup berat ketika saya awal-awal di India. Ya, maklum ya, dan saya juga bersyukur waktu itu badan saya terbilang kurus Merdos ya. Oke Merdos, ujian selanjutnya Merdos ya. Ketika awal-awal saya datang ke India adalah terkait masalah suhu ya, ataupun cuaca ataupun musim Merdos ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, saya datang di bulan Agustus, memang bukan puncaknya musim panas, tetapi Merdos keadaan udara di sana cukup lembab dan juga ya cukup panas lah, di atas rata-rata di Indonesia yang 36-37, di situ bisa sampai sekitar 40-39 gitu ya. Tapi alhamdulillah masih ada hujan-hujannya. Jadi kemana-mana itu Merdos saya harus bawa air, belum terbiasa bawa air biasanya gitu ya. Kemana-mana saya biasanya berkeringat gitu ya Merdos. Dan juga Merdos ketika musim dingin tiba gitu ya, di awal bulan Oktober tapi puncaknya bulan Desember, lalu bulan Januari, itu saya masih menerapkan mandi 2 kali sehari ya, mandi Merdos 2 kali sehari. Teman saya bilang, Agus kamu jangan mandi setiap hari di musim dingin, nanti kamu sakit. Dan saya tetap melakoni itu Merdos. Ternyata saya lakoni itu, kan ada air panas ya di asrama ya, jadi kan cukup terbantu ya. Saya tidak sadar karena memang sebenarnya di musim dingin itu tidak ada keringat, dan fungsi keringat itu sebenarnya untuk melembabkan tubuh kita. Ketika kita mandi, minyak-minyak di tubuh kita hilang gitu ya, sehingga kulit kering dan akhirnya gatal-gatal gitu Merdos. Itu yang muncul. Waktu itu saya tidak menggunakan pelembab setelah mandi, sehingga ya kulit
kering sekali dan akhirnya gatal. Saya garuk-garuk dan akhirnya menghasilkan luka yang tidak baik gitu ya. Di mana? Seperti di ini saya di bagian tangan sini Meadows, pergelangan ataupun di bagian ini ya, termasuk juga di bagian kaki gitu Meadows, karena saking gatalnya gitu Meadows. Jadi waktu itu penyesuaiannya luar biasa. Ketika musim panas saya karena tinggal di lantai 3 gitu ya, saya harus cipratin air di lantai, di tempat tidur gitu ya Meadows ya, mudah keringetan. Di musim dingin pun juga kedinginan ya, mandi pun juga kedinginan, wudhu kedinginan gitu ya, dan istilahnya mau aktivitas pun kadang agak males-malesan gitu ya karena kedinginan, tapi lebih asik musim dingin sih Meadows ya. Nah itu adalah ujian saya yang keempat. Ujian saya yang kelima Meadows, yaitu dimana ketika saya berada di kota New Delhi, saya terkejut orang-orangnya tidak seramah, tidak sesopan ataupun tidak sesuai dengan standar etika yang ada di Indonesia gitu. Jadi orangnya di sana kalau pengen minta langsung aja ngomong gitu Meadows, kalau nggak sepakat langsung ngomong di depan, bahkan kalau ngasih kembalian dilempar. Kalau kita pengen pesan sesuatu orangnya masih asik telepon-teleponan gitu ya, bahkan kita ngobrol sesama teman kita justru asik telepon-teleponan atau kayak gimana gitu ya. Jadi orangnya itu terlihat agak lebih kasar gitu ya, kalau dalam standar ya sopan santun kita kurang sopan gitu ya, ataupun mungkin apa adanya gitu ya, langsung menunjukkan kalau tidak suka di depan gitu. Itu yang membuat saya cukup shock gitu Meadows ya. Dan bahkan saking ininya ya, saking lugunya saya, waktu itu saya naik bajai gitu Meadows ya, saya waktu itu kan sudah deal ya pada angka 70 rupiah, tetapi supir bajainya ini karena melihat saya lugu ataupun seperti orang asing atau gimana, akhirnya dia menaikkan harga. Saya pun orang masih baru ya, nggak melakukan protes gitu ya, akhirnya terima-terima saja gitu ya. Jadi saya sadar gitu ya Allah ya, betapa kerasnya hidup di kota New Delhi ini daripada kota Jogja gitu ya, jauh sekali. Dan yang pastinya karena memang perbedaan standar ya, karena saya belum paham waktu itu, memang standar dari sopan santunnya memang berbeda Meadows ya. Apa yang sopan di Indonesia ataupun apa yang tidak sopan di India itu sebenarnya sopan ya berdasarkan standar dari mereka. Nah akhirnya beberapa sekitar setahun saya, ataupun sekitar 8 bulan 9 bulan, akhirnya saya memahami begitulah cara mereka untuk berinteraksi Meadows, sehingga akhirnya saya sudah terbiasa di saat ini Meadows, sudah ya setidaknya 8 tahun 9 tahun lah mengetahui India gitu Meadows. Ujian selanjutnya Meadows, ketika saya awal-awal ya berstudi di India adalah terkait masalah bahasa Meadows. Jujur pada saat itu Meadows, saya kesulitan untuk bisa memahami logat ya, logat yang native asli aja kadang kita sulit memahami, apalagi dengan dialek ataupun logat ala India bahasa Inggrisnya Meadows, itu makin sulit dipahami. Itu ya, saya mendengarkan apa yang dikatakan teman, saya mendengarkan apa yang dikatakan dosen, itu benar-benar saya membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan untuk benar-benar bisa paham. Belum lagi kita yang hanya tahu bahasa Inggris secara teoritis, itu kalau tahu ya, tapi secara praktek itu jarang digunakan, itu tambah sulit lagi gitu untuk mengungkapkannya kadang gitu Meadows. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena kita semakin sering menggunakan bahasa Inggris, mendengarkan kata dari teman-teman, kalimat dari mereka, akhirnya kita sudah bisa menyesuaikan. Belum lagi Meadows, literaturnya Meadows ya, baik itu dari jurnal, buku, semuanya kan full bahasa Inggris di kampus saya. Itu saya benar-benar sedikit-sedikit buka HP, lihat kamus ya, aplikasi kamus gitu ya, bahasa Indonesia bahasa Inggris, nggak paham buka lagi, baca koran pun juga nggak paham buka lagi. Wah itu Meadows bener-bener penyesuaian yang bener-bener berat ya, sehingga saya memang bukan orang yang termasuk pintar di kelas, tapi ya berusaha untuk rajin dan setidaknya bisalah sesuai dengan standar dari mahasiswa yang bisa dikatakan lulus ya di kampus tersebut ya. Jadi itu memang perjuangan sekitar 6 bulanan lah untuk bisa memahami apa yang dikatakan oleh orang India itu sendiri. Oke Meadows, ujian selanjutnya adalah Meadows, yaitu keterbatasan dana Meadows ya. Pada saat itu memang saya kan mahasiswa kuliah di India dengan biaya sendiri. Orang tua saya kirim ya sekitar
ya 1 juta rupiah Medos per bulan. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu sekitar 5.000 rupiah. 5.000 rupiah saya bagi 2, 2.500 rupiah saya sudah alokasikan untuk membayar bulanan makan di asrama ataupun di mes asrama. Sisanya 500.000 ya untuk apalah gitu ya di sekitaran kampus. Jadi benar-benar pas-pasan gitu Medos. Jadi dari situ saya memang Medos tidak bisa makan dengan menu ataupun beli makanan neko-neko ataupun beli pulsa internet. Waktu itu masih mahal Medos internet di India ya, seperti di Indonesia juga gitu Medos. Saya juga nggak bisa kontak orang tua pakai WhatsApp gitu ya, karena saya masih mempertimbangkan internetnya mahal. Akhirnya sering pakai wifi kampus. Wifi kampus tuh adanya cuman di perpustakaan Medos. Waktu itu belum sampai ke asrama-asrama, sehingga itu juga menjadi kesulitan tersendiri gitu ya untuk mengurangi rasa rindu dengan keluarga, teman dan yang lain-lainnya gitu Medos. Jadi keterbatasan dana tersebut ya berbeda dengan teman yang ya beasiswa lah ya, walaupun beasiswanya juga waktu itu kecil, tapi setidaknya gitu ya mendapatkan mungkin dari orang tua juga selain dari beasiswa gitu Medos. Dan ya dari situ saya akhirnya ya mencoba untuk mencari sambilan ya. Alhamdulillah akhirnya di KBRI banyak kenalan dengan diplomat, akhirnya kadang diminta bantu-bantu ya. Dari situ saya akhirnya sudah mulai lebih nyaman sekitar 6 bulan juga Medos untuk bisa penyesuaian secara finansial gitu ya, untuk bisa lebih baik sampai 1 tahun Medos. Oke Medos, jadi kurang lebih itulah beberapa pengalaman yang bisa saya katakan cukup sulit ya ketika saya awal-awal berada di India. Saya harap video ini dapat bermanfaat ya, khususnya kepada mereka yang ingin berkuliah ke India, apalagi yang akan nanti datang ke India, baik itu dengan biaya sendiri ataupun mungkin dengan beasiswa. Saya doakan semoga Anda kuat ya untuk berstudi di India dan meraih gelar yang Anda harapkan, baik itu MA, entah itu juga PhD ya. Semoga nanti semuanya Anda dimudahkan semuanya ya. Tetap semangat semuanya dan semoga apa yang diimpikan tercapai dan semoga ini menginspirasi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bahwa syukriya. Firmilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia langsung dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah. Firmilengge. Allah Hafiz.